Kira-kira kategori miskin sendiri untuk penduduk itu seperti apa, Bu, bisa dikatakan? Kota Gorontalo itu di penduduk miskin terakhir di 5,74 itu ada kurang lebih 2024 itu kita ada 144 miliar yang kita salurkan untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nouti Hulondalo, apa kabar Anda hari ini? Semoga saya menemui Anda dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi kita di program yang senantiasa menghadirkan narasumber-narasumber terbaik. Dan kita akan ngobrolin lagi soal Kota Gorontalo. Selamat datang di program Kota Gorontalo Bisa, bincang santai bersama dengan narasumber-narasumber dengan topik-topik yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan Kota Gorontalo kita yang tercinta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mengulik strategi pemerintah Kota Gorontalo dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Dan untuk itu sudah hadir bersama saya cantik sekali ya narasumber kita hari ini, Nouti Hulondalo, ada Ibu Haja Meidi Novita Silangan SPI MSI. Beliau merupakan Kepala Bapeda Kota Gorontalo. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nouti Hulondalo. Iya, Luar Nouti biasa. Hulondalo. Sapaan yang akrab ya. Iya. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun libur, baru selesai rapat Banggar membahas 2025. Wah, Masya Allah. Dan Jadi, sempatkan datang di sini yeay, terima demi kasih banyak Ibu. membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrim. Wah, Terima kasih sudah mengundang. Ya. satu kehormatan sekali bisa kedatangan Ibu Novia panggilannya ya. Di sini Nouti Hulondalo, dan tentu kalau kita membahas soal kemiskinan ekstrim ini adalah satu hal yang menjadi kekhawatiran bersama banyak orang, Bu ya. Karena ini juga merupakan salah satu permasalahan yang sampai dengan saat ini pemerintah terus upayakan, galakan agar bisa terus turun, Bu ya. Benar. Sejauh ini. Nah, tapi kalau kita bahas dari awal mulanya, Bu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang kemiskinan ekstrim, kira-kira kategori miskin sendiri untuk penduduk itu seperti apa, Bu, bisa dikatakan? Ya, kategori miskin di Kota Gorontalo itu adalah diukur dari rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, angka kemiskinan di Kota Gorontalo itu sampai tahun 2024 5,74. Ini paling rendah seprovinsi. Provinsi sendiri ada di 15,15. Secara nasional kurang lebih di 9,6. Nah, paling tinggi di kabupaten kota itu kalau nggak salah Bualemo, ada di 17 sekian persen. Tapi dari angka per kapita itu untuk garis kemiskinan Kota Gorontalo paling tinggi. Kita penetapannya tahun 2023 kurang lebih 600-an, 697.000. Kemudian di 2024 di Maret ini ada kenaikan menjadi 723.861 untuk garis kemiskinan Kota Gorontalo yang ditetapkan oleh BPS. Nah, ini memang lebih tinggi, paling tinggi malah di Gorontalo. Di kabupaten lainnya itu ada di 600-an dan Provinsi Gorontalo itu ada di 400. Nah, mungkin karena ini adalah ibu kota provinsi. Nah, penduduk di pengeluaran per kapita ini, Kota Gorontalo itu di penduduk miskin terakhir di 5,74 itu ada kurang lebih 297 jiwa. 12.970 jiwa di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah ekstrim itu sendiri. Nah, miskin ekstrim itu di Kota Gorontalo disebut miskin ekstrim, saya kira karena memang tidak punya akses. Secara data ini bahwa seseorang dengan pengeluaran di bawah 1,9 dolar AS itu per hari itu dikategorikan miskin ekstrim. Jadi kalau 1,9 dikalikan dolar hari ini mungkin kurang lebih 16.185, mungkin sekitar 30.750. Kalau pengeluarannya itu masih di bawah itu berarti
masih masuk kategori miskin ekstrim. Nah, kalau dikalikan 1 bulan berarti ada kurang lebih 485.000 per bulan. Nah, penduduk ekstrim Kota Gorontalo juga paling sedikit. Kita ada di sebesar 0,19. Ini kan penanganan ekstrim itu diputuskan secara nasional harus tuntas. Di zaman Pak Jokowi harus tuntas di 2024. Kita startnya mulai dari 1,9 ya, 1,9% sampai akhirnya dengan berbagai program kolaborasi, program pengentasan kemiskinan, dan akhirnya tahun ini kita bisa mencapai di 0,19%, 0,19% sesuai data BPS. Ini kurang lebih 420 jiwa yang disebut kemiskinan ekstrim. Saya kira itu. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan, Bu, ya, boleh dikatakan. Kita penurunannya cukup signifikan, dan atas kinerja itu beberapa prestasi yang diberikan kepada kita mendapatkan INSDIF, dana insentif fiskal terkait dengan program penanganan kemiskinan ekstrim kurang lebih 5 miliar. 5 miliar itu dapatnya di Kota Gorontalo, dan salah satu juga yang menjadi apresiasi dari pemerintah pusat terhadap penanganan kemiskinan ekstrim, ada inovasi yang dilakukan itu terkait dengan kedai tuli. Kita mendapat penghargaan terkait dengan kenaikan pangkat luar biasa. Dan ini masih sementara berproses untuk kita ikuti. Wah, keren sekali ya. Ternyata banyak yang baru saja kita tahu, Bu. Karena saya juga sebagai warga kota, boleh disampaikan tidak sering menerima informasi seperti ini. Jadi berterima kasih sekali hari ini kepada Bapeda Kota Gorontalo sudah memaparkan data-data dan ini menunjukkan bahwa benar-benar kemiskinan ekstrim itu adalah masalah sosial yang secara serius ditangani oleh pemerintah, dan itu benar-benar membuahkan hasil alhamdulillah di tahun ini. Nah, Bu, kalau kita mengulik lebih dalam lagi, apa sebenarnya yang menjadi masalah atau apa yang menjadi penyebab dari kemiskinan ini di Kota Gorontalo sendiri? Penyebab kemiskinan di Kota Gorontalo secara dimensi ya, kalau kita bicara dimensi kemiskinan di Kota Gorontalo ada beberapa dimensi, yaitu pertama dimensi ekonomi. Kan bagaimana ekonomi itu berarti kita bicara pendapatan yang saya sebut tadi. Kalau ekstrim itu berarti dia berada di pendapatan di bawah 30.750 per hari. Itu sudah disebut kemiskinan ekstrim, dan memang kemiskinan ekstrim ini dibagi kemiskinan itu secara kategori dulu ditetapkan 10 desil, kemudian menjadi 4 desil. Nah, ya desil 1 ini adalah ketidakmampuan mengakses. Itu yang disebut kemiskinan ekstrim, baik dia akses pendidikan, akses pendapatan, akses kesehatan, itu semua akses yang tidak bisa dia penuhi, itulah disebut kemiskinan ekstrim. Nah, dimensi kemiskinan di Kota Gorontalo itu baik satu dari dimensi ekonomi, bagaimana pendapatan dia kurang, kemudian dimensi pendidikan, bagaimana tingkat pendidikan rendah di Kota Gorontalo yang masih ada. Kita masih punya tugas kurang lebih dari sektor sisi pendidikan ini, bidang pendidikan yang harus kita tuntaskan berdasarkan data LPMP, dan 2 minggu kemarin kita membahas secara serius dengan Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait lainnya, masih terdapat kurang lebih 2.676 orang tahun 2024 yang putus sekolah. Nah, itu juga menjadi bagian sebab salah satu dimensi kemiskinan. Kemudian dari dimensi kesehatan. Ini kesehatan ini terkait dengan stunting. Kita juga menangani stunting karena ini stunting adalah program nasional. Jadi ada 3 prioritas penanganan nasional, yaitu inflasi, menjaga kestabilan harga untuk inflasi, kemudian penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah penanganan stunting. Nah, stunting kita di Gorontalo data terakhir ada kurang lebih
484 kasus yang masih harus kita tangani di Kota Gorontalo. Kemudian yang terakhir adalah dimensi sosial. Kita bercerita tentang akses infrastruktur dasar yang masih ada, yang masih kurang, yaitu akses air bersih dan akses sanitasi. Nah, akses air bersih dan sanitasi ini sangat berhubungan dengan stunting. Ya, karena pada saat kita tidak mendapat akses air bersih dan akses sanitasi, itu kemungkinan penyakit, demikian juga kesehatan terhadap masyarakat miskin. Dan justru stunting ini penyebabnya adalah kemiskinan itu sendiri. Karena dia tidak punya akses, tidak dari 1000 hari kehamilan pertama itu sudah harusnya dia dapat suplai gizi dari ibunya kan, tapi ternyata masih ada yang tidak. Padahal kalau kita lihat kota sekecil ini artinya mau ke kecamatan paling ujung pun kita mungkin hanya butuh 30 sampai 40 menit. Tetapi ternyata masih ada orang-orang tertentu yang tidak punya akses dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penanganan itu. Wah, berarti cukup luas juga ya Bu cakupan kinerja dari Bapeda sendiri. Bukan hanya soal bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim itu sendiri, tapi juga sampai mencakup ke penyelesaian beberapa masalah lainnya seperti stunting, termasuk Bapeda turut andil di dalamnya. Benar, karena kalau tadi disampaikan bahwa tidak mendengar info berarti juga ada yang kurang dari Bapeda itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri mungkin kurang. Termasuk terima kasih sudah mengundang hari ini, berarti kan ada informasi yang disampaikan. Ya, Bapeda sebagai, kalau dulu orang bilang Bapeda itu adalah dapur perencanaan. Ibaratnya rumah tangga, di dalam rumah ada dapurnya, tempat masak. Ya, dinas-dinas ini adalah bawang, rica, tomat, yang nanti yang memasak, mencampur adukan, membuat program-program prioritas, mengarahkan, mendesain program kolaborasi dalam penanganan program-program prioritas yang tadi seperti untuk stunting, penurunan kemiskinan, dan juga inflasi, itu dapurnya ada di Bapeda. Nah, termasuk bagaimana juga Bapeda mengawal terkait dengan inovasi-inovasi untuk penanganan-penanganan terkait dengan 3 hal tadi yang secara besar menjadi program nasional. Nah, tadi inovasinya ya misalnya stunting, dulu juga punya inovasi Dinas Kesehatan, ada gratis ada namanya tancap nikah. Tancap nikah, Ya, pernah dengar kan tancap nikah? Pernah. Itu juga inovasi dalam konteks untuk penanganan stunting. Demikian juga dengan inflasi, penanganan inflasi. Ada beberapa inovasi yang dilakukan terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas. Nah, kami di Bapeda mengawal itu, termasuk karena kemiskinan ekstrim ini menjadi salah satu program yang harus kita kawal. Ya, kolaborasi kegiatan itu yang kita lakukan di Bapeda. Salah satunya adalah melalui Kedai Tuli. Ya, Kedai Tuli ini adalah dinilai sebagai program inklusi. Karena kenapa? Kita juga merangkul kegiatan-kegiatan program dalam rangka merangkul teman-teman yang punya keterbatasan dalam hal ini disabilitas. Benar. Dan terima kasih sekali kepada Bapeda karena selama ini orang-orang berpikir bahwa untuk bekerja itu hanya kita yang mampu saja. Ya, tapi dengan adanya gerakan ini itu membuktikan bahwa pemerintah kota itu merangkul seluruh kalangan, seluruh elemen masyarakat. Jadi bagi saya sendiri tuh Bu, satu apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Memang tidak boleh ada yang terpinggirkan. Benar. Tidak boleh. Di dalam kepemerintahan, apalagi sekarang. Sekarang kan kalau kita melihat bahwa program ke depan dengan terpilihnya Pak Prabowo, makanan bergizi gratis, itu menjadi bagian salah satu juga indeksnya adalah kenapa kita stunting, karena masyarakatnya tidak mendapat makanan bergizi. Kenapa jadi miskin? Karena kenapa tidak makan bergizi gratis? Karena kemiskinan. Jadi melihat kemiskinan ini bukan paralel hanya bicara satu saja pendapatan, tetapi melihat juga segala sesuatu. Kenapa inflasi itu harus dijaga? Harus dijaga, jangan sampai inflasi tinggi. Karena kalau inflasi ini menjadi tinggi, otomatis kemampuan daya beli kita akan turun. Itu menyebabkan orang-orang miskin. Kita kemarin
kenaikan terhadap pengangguran terbuka itu dari tingkat kemiskinan agak naik sedikit itu disebabkan karena apa? Harga beras yang tinggi. Jadi segala sesuatu harus dijaga keseimbangannya supaya apa-apa yang saling keterkaitan ini ada. Jadi kita tidak bisa bicara program hanya bicara pendidikan berarti kita hanya bicara kemiskinan itu berarti hanya bicara kasih uang, kasih bantuan. Nah, sementara kita tidak melihat ini lainnya seperti misalnya pendidikannya bagaimana, dari sisi kesehatannya sebagaimana. Ya kalau disebut bahwa kemiskinan itu ekstrim itu tidak ada akses, berarti kita harus membuka sehingga dia harus punya akses yang sama dengan orang-orang lain. Wah, benar sekali Bu ya. Jadi ternyata sangat bertalian sekali ya permasalahan-permasalahan ini. Nah, sejauh ini ya Ibu melihat untuk masalah kemiskinan ekstrim sendiri. Tentu banyak sekali kebijakan strategi yang sudah disusun Bu ya. Tapi sebelum kita ke kebijakan atau strateginya, saya penasaran dengan apa kendala yang Ibu dan mungkin teman-teman dari Bapeda ya hadapi saat di lapangan Bu tentang pengentasan kemiskinan ekstrim ini, terutama di Kota Gorontalo. Ada beberapa sebenarnya yang menjadi kendala. Pertama adalah data. Saya selalu menyampaikan kepada staf saya, kita harus clean and clear data. Data itu adalah hal utama yang harus dimiliki oleh Bapeda dalam merencanakan. Artinya dengan data yang jelas, kan misalnya by name by address-nya di mana, intervensi terhadap program itu akan tercapai. Tapi kalau kita bicara data ternyata cuma ngawur, kan tidak ada sumber yang jelas, berarti kita ibaratnya Bapeda ini diagnosa seperti dokter, kan kita harus tahu sakitnya apa sehingga obatnya apa. Benar. Begitu. Nah, dari sumber data ini yang memang belum secara clear ini ada. Ya di ini kan penyebabnya ya mungkin keterbatasan anggaran yang ada. Nah, verifikasi dan validasi terhadap data. Jadi kan ibaratnya ada yang menyampaikan di saya ada 1.000 orang, tetapi yang memverifikasi dan validasi itu bagaimana? Kan dari petugasnya harus jelas sampai verifikasi dan validasi data ini bisa terang. Nah, data yang terverifikasi ini dari data SK, data P3KE, itu data penyasaran, percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrim, itu kemudian kita SK-kan. SK-kan lewat SK Wali Kota dan kemudian menyusun program kolaborasi yang saya bilang tadi bahwa program itu tidak bisa Diknas bicara sendiri, tidak bisa sosial bicara sendiri, tidak bisa. Tapi bagaimana kolaborasi semua termasuk bagaimana pelibatan Basnas dan segala macam itu masuk. Tapi kemudian persoalan juga yang akhirnya kita temui di dalam evaluasi misalnya benar BPS, bahwa ternyata ada juga masyarakat yang tetap mau diakui dia sebagai miskin. Itu berarti kan kita bicara mental. Iya, benar. Kan secara mental, secara mindset memang dia mau disebut dia miskin. Kenapa? Ketergantungan mungkin terhadap bantuan-bantuan yang diberikan, apa yang diberikan. Nah, ini mindset ini yang memang sulit untuk dirubah dan pola pemberian bantuan yang mungkin ini itu menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan sehingga pendampingan kadang-kadang kan evaluasi kemarin kami mencatat bahwa evaluasi harus kita lakukan setelah bantuan itu kita berikan. Karena kadang-kadang setelah memberikan bantuan ya seolah-olah kita tugasnya selesai. Iya, benar. Selesai. Tapi bantuan itu tidak kita evaluasi. Mungkinnya ada pendampingan dari dinas terkait dengan keahlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nouti Hulondalo, apa kabar Anda hari ini? Semoga saya menemui Anda dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi kita di program yang senantiasa menghadirkan narasumber-narasumber terbaik. Dan kita akan ngobrolin lagi soal Kota Gorontalo. Selamat datang di program Kota Gorontalo Bisa, bincang santai bersama dengan narasumber-narasumber dengan topik-topik yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan Kota Gorontalo kita yang tercinta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mengulik strategi pemerintah Kota Gorontalo dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Dan untuk itu sudah hadir bersama saya cantik sekali ya narasumber kita hari ini, Nouti Hulondalo. Ada Ibu Haja Meidi Novita Silangan SPI MSI,
Beliau merupakan Kepala Bapeda Kota Gorontalo. Selamat sore Ibu, apa Selamat kabar? sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebih di 2024 itu kita ada 144 miliar yang kita salurkan untuk anak-anak melalui 3 strategi, yaitu pertama mengurangi pengeluaran masyarakat. Ini antara lain dengan program-program yang terkait dengan penyediaan peningkatan layanan kesehatan, kemudian program bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Jadi ada pekerja-pekerja informal yang kita bantu. Kita bantu asuransinya melalui BPJS ketenagakerjaan. Imam masjid juga marbot ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian paket bantuan makanan bagi orang-orang yang bantuan sandang pangan bagi disabilitas itu menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua program lainnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Tentu yang tadi karena dia pendapatannya rendah harus kita bantu untuk pendapatan masyarakat itu melalui bantuan sosial lewat KUBE. Kemudian ada bantuan modal bagi UMKM. Ini juga pameran UMKM itu, pameran itu hal yang membantu masyarakat untuk bisa mempromosikan baju jualannya, kemudian bisa meningkatkan pendapatannya. Kemudian dari peternakan, bibit-bibit yang kita bantu, termasuk di dalamnya disabilitas. Nah, dan terakhir adalah melalui program mengurangi kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo. Yaitu ya kantong-kantong kemiskinan berarti aksesnya terhadap air bersih, untuk bisa mendapat rumah, ini rumah layak huni. Selain bantuan pusat, Pemkot juga melakukan bantuan Mahyani melalui Perkim, ini kerjasama dengan tentara untuk pelaksanaan kegiatan itu. Nah, 3 strategi itu yang dilakukan oleh pemerintah kota selama ini sehingga mampu untuk menurunkan. Nah, jadi kita juga tidak hanya melakukannya seperti itu, tapi kita melakukan pendampingan dan juga melakukan evaluasi secara berkala di dalam program ini. Baik ada misalnya kita mendapat anggaran DIF untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana Bapeda meramu OPD-OPD mana ya? Dan tidak boleh saya selalu mengatakan bahwa di dalam penanganan kemiskinan itu yang tadi tidak boleh jalan sendiri, tapi bagaimana bersinergi, berkolaborasi. Misalnya bagaimana kita sekarang tahun barusan nih bulan kemarin atau bulan ini awal bulan kita melaunching salah satu program Kampung Cinta Disabilitas. Jadi itu pengembangan dari program kemarin adalah kedai tuli. Ini kita kasih kampung disabilitas dan lansia. Karena lansia itu juga bagian orang-orang yang harus kita perhatikan. Ya, benar. Ya, di mana di situ kita memberikan bantuan bibit sayur dari pertanian, ada biovlog dan usaha UMKM. Nah, ini yang harus kita jaga, kita dampingi sehingga betul-betul bisa mandiri. Wah, luar biasa ya, ternyata banyak sekali Nauti Londalo kinerja dari Bapeda sendiri yang dimana ini dampaknya secara langsung juga ke masyarakat. Bu, sebelum saya bertanya lebih lanjut, ada satu yang sempat terbersit dalam pikiran saya, bagaimana masyarakat itu dari yang tadinya misalnya dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim. Kemudian dengan bantuannya dari pemerintah ini dia berubah. Itu seperti apa Bu menilai perpindahan level tersebut misalnya? Jadi dari sisi kemandiriannya dia. Nah, dulu saya pernah jadi Kadis Perkim. Waktu itu kita mendata rumah-rumah yang tidak layak gitu kan. Kemudian kita beri bantuan. Memang rumah ini menjadi penggerak utama keluarnya masyarakat itu dari miskin, kan? Karena rumahnya setelah dia keluar, orang tuh kadang-kadang di pinggiran itu juga tanya masih miskin ya, nah gitu kan? Karena rumah sudah kelihatan ini ya. Tapi kita benahi satu-satu dari rumahnya, kemudian misalnya dia dapat usaha, usahanya ini mungkin apalagi persoalan COVID kemarin, itu kan banyak sekali
laki-laki ya. Iya. Nah, kebetulan ini sama-sama perempuan, laki-laki yang akhirnya berhenti kerja Iya, dari benar Bu, sektor ini. benar. Yang maju tuh yang kuat itu justru perempuan pada saat itu. Jadi banyak kan bantuan-bantuan yang kita beri penguatan ini adalah kepada perempuan-perempuan. Karena mungkin perempuan itu lebih Mentalitasnya lebih iya kuat Bu mentalnya ya. lebih kuat, pengelolaan keuangannya lebih baik, Benar. ya. Jadi dari sisi itu kita melihat Mhm. dari perubahan mungkin rumahnya berubah, kemudian dia mendapat penghasilan yang lebih baik, Mhm. ada usaha yang begitu berjalan. Nah, Mhm. ini yang menjadi penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga BPS. Kita tahun ini dikunjungi sampai 2 kali oleh Kemenko Wah. dalam rangka penilaian kemiskinan ekstrem. Dan Mhm. itu kami sebenarnya tidak berniat untuk dinilai kan. Mhm. Kita Mhm. artinya dalam pekerjaan itu kita melakukan tanggung jawab kita. Benar. Apapun hasilnya itu adalah akhirnya berkinerja dengan Mhm. baik, itu adalah balasan terhadap apa yang kita lakukan dengan Mhm. ikhlas, Mhm. dengan baik, dengan benar, dan tentu sinergi dan kolaborasi dengan semua. Ya, Bapeda tidak akan bisa jalan kalau cuma sendiri. Iya. Tentu dari Pak Wali, dari Pak Sekda, Mhm. OPD, terutama teman-teman TAPD dengan bangga, Mhm. ini kan harus menyetujui apa yang disampaikan, apa yang menjadi penyampaian kita dari mulai perencanaan, Mhm. dari mulai rencana kegiatan pemerintah daerah RKPD sampai akhirnya menjadi APBD, anggaran pendapatan belanja yang harus disetujui. Wah, luar biasa. Jadi saya sendiri sangat bersyukur ya manuver dari Bapeda sendiri di tangan Ibu Novi ini luar biasa sekali, alhamdulillah, karena kita bisa apa ya, melihat banyak sekali kinerja yang dilakukan dan bahkan itu diakui pula oleh pusat. Saya senang sekali ternyata banyak sekali yang terekspos pada akhirnya dari kinerja Bapeda sendiri. Saya izin melanjutkan Bu ininya. Ya, Nah, Nouti Hulondalo, sekarang kita sudah memasuki akhir tahun 2024 dan tentu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Novi dengan manuver beliau sebagai pimpinan Bapeda saat ini banyak sekali kinerja yang sudah berhasil dilaksanakan. Saya penasaran Bu, kira-kira capaian apa saja yang sudah didapatkan oleh Bapeda terkhusus di tahun 2024 ini? Apalagi ini boleh dikatakan masih jadi tahun kebangkitan Bu ya setelah iya, kita menghadapi bencana COVID kemarin. Seperti apa Bu? iya. Silahkan. Saya kira Bapeda masuk dalam sistem keseluruhan di dalam pemerintahan. Mhm. Jadi hal-hal yang mungkin membanggakan tahun 2024 ini cukup banyak dengan penghargaan-penghargaan yang diberikan. Mhm. Tetapi yang terakhir ini setelah penjabat wali kota, karena kita dilakukan evaluasi terus-menerus dan penanggung jawab untuk evaluasi itu ada di Bapeda. Materi-materi yang harus disampaikan beliau itu Bapeda yang bertanggung jawab. Ya, kita mendapat dana insentif fiskal terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga dana insentif fiskal terkait dengan kinerja pengendalian inflasi. Ya, tentu di situ ada Bapeda dan OPD-OPD lainnya, termasuk BPJS karena terkait dengan UHC, Universal Health Coverage. Kita berhasil di atas 95% mengcover semua biaya terkait dengan PBI itu. Dan di dalam situ tentu ada Bapeda Iya, secara tentu saja ya, tidak bisa keseluruhan. dipisahkan. Ibaratnya Iya, Bapeda ini kalau dalam rumah tangga Bu ya, boleh iya, dikatakan sebagai ibunya iya. ya, karena Kalau sepak bola strikernya nih. Iya. iya ya. Wah, ternyata Ibu suka bola juga di Nouti Hulondalo ya. Sayang sekali saya tidak bisa mengulik lebih banyak. Mungkin nanti di podcast berikutnya ya kita Ya. spesifik membahas tentang Ibu Novi sendiri ya. Alright. Karena saya penasaran nih, perempuan duduk sebagai pimpinan tentu tidak mudah Oh, ya. iya. Nanti mungkin kita bisa minta tips juga ya Nouti Iya. Hulondalo kepada beliau ya. Nah, tentu saja dengan capaian-capaian ini Bu memacu semangat dari setiap ibu sendiri dan Iya. juga elemen-elemen pendukung dari Bapeda ya, para pegawai-pegawainya untuk punya rencana lebih baik lagi. Nah, 2025 apa sudah bisa dibagikan Bu sedikit mungkin 2025 rencananya kita seperti apa? menghadapi, kalau istilah kita kita punya forum kepala Bapeda kota se-Indonesia dan kebetulan Ibu masuk sebagai bagian pengurus di dalamnya. Mati lagi? Oh, tukar aja Bu ini. Punya saya. Boleh. Jadi rencananya. Iya. Jadi ada forum Bapeda dan kita forum Bapeda
kota se-Indonesia, Ibu masuk sebagai pengurusnya. Ada 13 orang kepala Bapeda kota se-Indonesia yang masuk pengurus inti, dan di 13 itu ada kota Gorontalo. Saya kira itu hal yang cukup membanggakan, berarti kita diakui dong ya, di daerah yang jauh ini diakui. Dan kita menyebutkan bahwa tahun depan itu turbulensi perencanaan luar biasa. Karena kenapa kita menyusun RPJMD baru, RPJPD sudah ditetapkan, RPJMD karena wali kota baru. Kan kemudian di bulan Maret juga itu ada RKPD untuk tahun 2026. Jadi Bapeda itu bekerja, orang lain sudah selesai, kita istilahnya berawal di akhir, berakhir di awal. Jadi to be continue. Nah, ini yang harus kita jaga, bagaimana program-program wali kota terpilih ini bisa termuat di dalam RPJMD untuk kita kawal nantinya. Visi misi, janji-janji kampanye itu menjadi tugas Bapeda untuk menyusun kerangkanya, tentu dengan tim pemenangan wali kota terpilih, untuk membahas secara jelas apa yang menjadi janji kampanye, apa yang menjadi visi misi. Nah, itu tugas berat Bapeda untuk membahas bagaimana mengawal, menyusun, mendesain, membahasnya nanti dengan teman-teman di DPRD, dengan anggota dewan, mulai dari mungkin dari tema apa yang akan kita angkat nanti di RKPD terkait dengan program-program kerja beliau. Karena kan udah masuk 2025, sudah mulai kerja. Itu yang menjadi tantangan yang berat, dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ya di kantor bahwa ya tadi afirmasi positif saja. Kalau kita mulai dengan diri sendiri, ya bangun pagi tidak tantrum, ya kan? Karena percaya enggak, kalau kita bangun pagi tantrum, satu hari itu tantrum. Dan kuncinya adalah ikhlas sebenarnya, ikhlas itu bahwa ini adalah tanggung jawab kerja kita. Ya, kenapa kita harus bertanggung jawab sebagai itu? Karena saya selalu bilang, kembalikan ke diri bahwa banyak orang ingin ada di posisi Anda, tapi tidak dipilih untuk di situ, kan? Bukan cuma Anda bisa di situ, orang lain pun bisa. Makanya ada di posisi itu untuk mensyukuri, menghormati orang lain, tentu kerjasama dengan OPD-OPD terkait, terutama Bapeda ada di TAPD, bagaimana membahas tentang penganggaran bersama dengan yang lain. Saya kira itu menjadi sesuatu target yang memang karena RPJMD baru, berarti semangatnya baru. Kan, bukan kemarin-kemarin tidak bersemangat, bukan. Tentu ini lebih harus maju lagi karena ada hal baru yang harus kita siapkan. Wah, luar biasa sekali. Jadi kinerja dari Bapeda sendiri ini ternyata belum berhenti ya, Belum. justru To be continue. masih harus dilanjutkan lagi. Liburnya kayaknya cuma tanggal 1 Januari aja, Bu. Sepertinya tadinya kan mau libur karena kejepit, tapi ternyata hari ini ada rapat TAPD Banggar menyepakati hal-hal besar yang harus kita kawal di 2025. Jadi ya libur sepantasnya saja. Kapan bisa ambil libur ya, kadang kalau tugas di luar daerah ya itu menjadi bagian liburan kita juga, healing kita. Tapi kalau sehari-hari ya paling cepat pulangnya mungkin 6:30, jam 7 malam, pada saat orang lain sudah pulang. Karena banyak yang hal, kadang mau dibilang juga sok sibuk, tidak juga. Tapi karena memang Kenyataannya seperti itu, karena orang ya. belum pulang, ini lagi sok sibuk saja supaya kelihatan sibuk. Padahal memang banyak hal yang harus. Karena Bapeda itu kan perencana tadi, dan kita Pokja. Saya menjadi ketua Pokja itu ada kurang lebih 17 Pokja, kelompok kerja. Otomatis kelompok kerja itu harus kami yang mengumpulkan teman-teman untuk mendesain bagaimana grand strategi terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas-tugas dari Bapeda itu sendiri. Jadi Bapeda itu tidak hanya bicara soal perencanaan yang terkait dengan RPJMD atau apa, tetapi semua kegiatan yang menjadi termasuk bagaimana kerjasama luar negeri. Nah, itu menjadi tugas dari Bapeda untuk meramu hal-hal terkait itu. Core ya, Bu ya? Iya. Core-nya dari Pemerintah. Bapeda sendiri, luar biasa. Nah, ini Bu, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, terima kasih sekali karena saya mungkin hari ini bertindak sebagai host, tapi juga sebagai warga, benar-benar mendapatkan insight yang sangat banyak sekali dari kinerja pemerintah kota terutama ya, dan di bawah asuhan dari Bapeda tentu saja. Mungkin ada
hal yang ingin disampaikan dari Bapeda sendiri akan seperti apa ke depannya ya? Iya. Tentu karena tadi ya, pertama ternyata juga tidak semua masyarakat untuk tahu apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi silahkanlah datang ke Bapeda. Ya saya justru yang berterima kasih, Ibu yang harus berterima kasih karena mengundang kami sehingga program-program ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya pemerintah tidak akan apa-apa, tidak punya apa-apa kalau masyarakatnya juga tidak memberikan informasi, baik ada keluhan, ada apa terkait dengan program-program yang sudah kita lakukan. Ya, sebagai kepala Bapeda kami berharap insya Allah tahun ke depan program-program yang akan dilakukan lebih banyak pada kolaborasi yang tentu kami berharap kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Novi atas waktunya hari ini, dan Novi Lontalo semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Novi bisa turut menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kita, dan ayo kita terus mendukung, mengawal pula seperti apa pemerintah menjalankan ya upaya mereka dalam mengatasi berbagai masalah di kota kita tercinta ini. Dan mari pula kita terus bersinergi dengan pemerintah sebagaimana Ibu Novi sampaikan, menjadi masyarakat yang baik ya, tentu saja dengan menghargai setiap upaya yang sudah diberikan pula oleh pemerintah kota untuk pembangunan daerah ini yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share tayangan ini biar semakin banyak orang yang teredukasi tentang program-program dari pemerintah Kota Gorontalo terkhususnya. Saya Salma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.